balik lagi di Podcast Super Suara Permata. Wah, boleh tepuk tangan dong. Waduh, Podcast Super Suara Permata ini kayaknya dulu udah pernah ada Udah ya. pernah ada Kak. Tapi kayaknya kurang menarik ya. Kurang menarik karena cuma suara doang kan, cuma Iya. audio doang gitu kan. Iya. Jadi tahu suaranya, Iya, tapi nggak kenal betul. mukanya gitu. Nah. Jadi ya orang pun malas mendengar Iya. ini siapa sih gitu. Betul. Udah gitu suaranya nggak merdu Kak waktu itu. Nah, betul. Pasti kan dengar suara kita minimal buat tidur enak lah. Betul. Gitu kan. Apalagi lewat wajahnya, makin enak tuh tidur. Iya, benar kan, lumayan kan ya. Betul. Betul. Di sini juga ada 1.000 penonton ya teman-teman Wah. ya. Jadi kalau Ini bayar nggak sih Kak penontonnya? nasi padang ya. Pak? Nasi padang. Nasi padang ya. Tergantung Oke. ridersnya apa sih Betul. ya. Daripada demo mending nonton di sini. Nah, Dapat nasi padang. Panas-panasan di sini kan Betul. adem ya, ada AC. Oke. Yes. Ya, buat teman-teman yang udah jadi pendengar setia ya Betul. di podcast Super sebelumnya, ya bolehlah pindah-pindah dari Spotify ke YouTube. YouTube, betul. Karena Gitu. kita akan tayang perdana tuh di YouTube ya Kak. Iya, betul. Nanti buat ngeliat muka kita karena kita harus tetap di sini ya. Betul. Iya, jadi Kita harus- jangan bosan-bosan. Betul. Harus tetap selama 1 tahun loh ya. Lama ya. Tergantung kontrak juga ya. Kalau kontraknya nggak bagus kita nggak lanjut ya. Iya. 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 Oke, kita mau ngapain nih Diego hari ini? Hari ini sih topiknya sangat menarik ya Kak Fris. Karena Apa tuh? waktu itu banyak tuh di request sama teman-teman Permata gitu. Hmm. Pengen dia kuliah ke luar negeri gitu. Ngeliat kakak kok sukses kayak kuliah tuh di luar negeri gitu kan. Makanya kita kepikiran untuk bikin podcast super gitu ya. Untuk membahas tuh kalau kuliah di luar negeri tuh gimana Kayak sih gimana gitu ya? tahapnya gimana aja sampai sampai lulus sampai dapat beasiswa bahkan di sana tuh seperti apa gitu itu kan Tapi keren kan pernah kepikiran nggak sih lu untuk luar negeri gitu? Kuliah lah. kuliah Kalau ya kalau untuk jalan-jalan oke lah ya. Berapa hari oke lah. Kuliah nggak ketemu nasi padang loh. ada loh Kak nasi padang di Amerika tuh Mahal. Di Tapi- Singapura teman gue Iya sih. 100.000. ya tapi kan sama kayak gajinya juga Iya sih. dibandingkan benar. UMR. Tapi ada kepikiran nggak? ada sih Kak Pikiran, kepikiran dalam oh. jangka waktu dekat Berarti nggak? Oh, tetap dong ya. jangka waktu Iya. Dari jangka takut waktu ya, Bu, ya? jangka waktu Takut dekat loh. tuh mungkin tahun depan gitu Oh, tahun depan. Oh, jadi berarti- masih setahun lah Berarti ini cuma sampai tahun depan ya teman-teman ya. Jangan nanti kalau kalian rindu bercanda. kita take online aja bisa Oke. sekarang serba digital Bisa jadi nanti jadi ini berandai-andai dulu ya teman-teman ya. Podcast Super goes to Thailand ya. bisa jadi sawadikam gitu ya Sawadikam, ya kan. Goes to Belanda ya kan. betul Kita betul nggak ada tahu. sama Spanyol tuh terakhir Nah, gue kira ke situ ya larinya ya. Oke. Berarti sebenarnya mungkin banyak juga yang anak Permata khususnya KBL ya, betul pengen ke luar negeri ya. betul Kak Nah, kalau ranah luar negeri ini kayaknya gue bukan orang yang tepat ya untuk betul ngobrol ya. sama saya juga bukan orang itu Iya ya. Sebenarnya kita punya orang tepat nggak sih? betul untuk- kita kayak untuk- punya deh punya ya. punya Oh. Permata tuh banyak Oh yang banyak udah ya. kuliah keluar Oh tuh banyak banyak. Oh. Jadi kalau misalnya keluar di luar negeri itu kira-kira nih Diego, apa sih langkah pertama yang lu lakukan atau misalnya apa sih yang kepikiran di benak lu kalau gue mau keluar kuliah di luar negeri karena apa sistem pendidikan kita bang bagus emang? aku Iya. sebenarnya pengen mengeksplor diri aja sih Kak terus kayak gaji di luar lebih besar gitu Oh, jadi maksud lu nggak mau balik ke Indonesia lagi? kayak sih enggak gitu Oh, jadi lu nggak cinta Indonesia? cinta sih Oh, cinta. Kakak, Oh. NKRI harga Harga mati ya? NKRI itu harga mati Agak deg-degan Iya. ya? Nggak. Kita nggak bahas gitu. Kita nggak bahas ke situ. Betul. Nggak usah sampai ke NKRI apa Betul, segala betul. macam. Karena banyak banget sekarang kan kaum milenial Gen Z itu kan Betul. sekarang pendidikan nomor 1 ya Iya. kan. Orang mah banyak nggak mau kerja lah, maunya sekolah ya kan. Kalau kayak gue mah enggak ya. sama Bosan tapi kan ya. realistis aja ya gitu Iya, kita butuh uang untuk kerja betul. gitu jadi Iya. sekolah terus pun bahaya juga tuh gitu jadi Iya, mungkin betul. bisa dibarengin gitu ya kuliah sambil kerja Iya, makanya. Biar nggak sepi-sepi amat. iya. Bisa kali main musik kali Diego ya? Main pegang-pegang Betul, itu ada ada musik kali Diego? Ada kali? Oh, ada nih Iya, sambil-sambil kalau gue musik. lihat ini agak lain ini apa sih Kak? Hah? Ya, ini apa sih namanya? Aduh, pukul. Pukul. Nih, ini tuh namanya kulcapi Kak. Oh, kulcapi. Iya, salah satu alat Iya. musik tradisional. Siapa ya? Kita nggak pesan minum Mbak, maaf ya. Enggak pesan makan sih ya. Oh, enggak. Enggak pesan ya. Teman, ini narasumber kita Kak Grace. Aina. Aduh. Ini narasumbernya keren banget nih Kak. Oh iya. Iya, Kakak udah baca-baca nggak sih sekilas tentang narasumber hari ini? Enggak, tadi makan Indomie ya di luar ya Kak?
Enggak. Oke. Aku udah baca sih. Memang Yap. kalau dilihat ya track recordnya Kak Grace ini Luar biasa. luar biasa ya. Kakak itu kayaknya tiap hari kerjanya belajar ya Kak ya? Enggak ya? Apalagi perempuan ya Kak Fris. Iya. Perempuan ya. Nah, perempuan Iya. ini Dio. Ini kan saya perempuan ya Kak. Jadi perempuan itu sekarang kan kalau orang dulu kan stigmanya udahlah nikah, terus punya anak, urus Yap. anak ya kan Kak. Sekarang belajar. Teman-teman Kakak banyak kan perempuan apa laki-laki Mbak? Kak? Seimbang. 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 Oh, oke. Nah, Kak Grace Aloina ini teman-teman, beliau ini sudah S3 ya Kak ya? Iya, benar. S3. Di umur yang masih muda ini udah S3, kepikiran S3. Lu kepikiran S-teler nggak tuh saat itu? Coba. Ini udah kepikiran S-doger sih ya. S-doger kan? Ini udah kepikiran S3. S-nya aja udah ada 3 tuh. Saya S1 aja di situ pengennya udah nggak mau lagi Kak. Gitu ya. Capek ya Kak Fris, ya. Capek ya. Gitu. Makanya pas denger nama Kakak tuh kayak kepikiran S3. Yap. Itu Keren banget sih. mana keren banget gitu kan. Dan Betul. S3-nya bukan di Indonesia kan Kak? Iya, Waduh. dan saya di Taiwan ya. Di Taiwan. Ini. Wah ini. Barisannya apa Kak? Wah ini Kak. Iya. Ini aduh. Gak tahu ada di bawah kan? Ada di bawah. Ya teman-teman kalau yang mau belajar tuh boleh nih langsung tanya Iya, Kak Grace nanti iya. gitu ya. Bahasa Taiwan maksudnya. Iya bisa juga. Bisa Feel juga free ya. untuk discuss loh sama Kak Iya, Grace. Karena benar, orangnya sangat benar. open minded gitu. Iya, kalau dilihat kan beda dikit lah ya sama aku kan orangnya kalem ya kayak. Sama aku kayak beda segini deh. Iya, beda segini ya. Oh kakak nempuk kenapa? Emang nggak sesuai ya? Gimana kak? Aduh, Sesuai ya, betul. sesuai ya gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman yang penasaran nih Kak Grace ini, boleh nih Kak, kakak ceritain sih sebenarnya kakak beru apa sih Kak? Terus dari mana sih asalnya Kak? Yap. Mana tahu emang teman-teman ya wajar lah dia S3 dari dulu dia udah sekolah di Singapura di mana apa segala macem Betul. gitu. Punya privilege. Punya gitu ya, Kak. privilege, betul. Suka naik pesawat pulang pergi kemana Iya, gitu betul. kan. Coba Kak, boleh Kak? Aku bukan Indonesia lah semua. Ini Kak, pendengar kita ada 10.000 Kak. Ada 10.000. Oke, keren. Kan namaku Grace Aloina, berusia tepi, Ginting, asalnya dari Medan, kota Medan. Medan, Orang Medan tuh mesti dengerin ini loh. Ini mesti Iya. dicontoh nih orang-orang Medan. Ya, jadi kalau di Medan itu kan Kak, tinggal di mana Kak? Medan kotanya? Medan kota di Padang Bulan. Oh, di Padang Bulan. Aku alumni USU Kak. Nama kita. Salaman dulu Kak. Waduh. Wah ini udah nyambung banget. Gua keluar. Senior. Bukan anak USU ya keluar. Jadi untuk semua klub pendengar di USU, ini adalah Salah senior satu kita. alumninya. Iya, salah satu senior kita. Angkatan berapa Kak? 2008. 2008. Jurusan apa Kak? Teknik industri. Oh, teknik industri. Wah, teknik cewek loh. Jarang ya, Kak? Jarang ya. Tapi harus mesin tuh Kak. Oh enggak. Gua mesin kenapa tangannya harus gini sih Kak? Mesin apa itu? Mesin Astrea itu. Iya. Ya kan itu Mesin apa? apa Astranya Michael ya. Nih, iya. Oh iya, maaf. Ya, Supra patok getar loh yang harus dipegang Maaf, tangannya maaf, kalau di maaf. jalan tuh gitu. Iya, maaf. Oke. Nah, jadi kalau di teknik industri itu kenapa Kak tertarik tuh awalnya? Karena di teknik industri itu kita bisa belajar semua dari ada manajemen, manufaktur, bahkan ergonomi. Jadi 3 bidang itu bisa di dalam satu. Jadi saya merasa, oh ini kayaknya menarik gitu. Oh, dari awal memang kepikiran itu. Memang berarti Kakak udah tertata ya orangnya ya Kak ya? Ditata oleh orang tua. Orang tua bilang teknik industri itu prospeknya tinggi. Oke apalagi lah ya. ke depan gitu ya. Oh, orang tua tapi di Medan juga Kak? Udah dipanggil sih dua-duanya. Oh, iya. Kok jadi klik ya Kak? Maaf ya Kak. Tapi mau nanya deh Kak Grace. Karena kan orang tuh kalau perempuan tuh kan jarang ngambil jurusan teknik ya. Ini buat adik-adik Iya. yang mau kuliah gitu. Jadi, kalau menurutku dulu tuh jarang perempuan ngambil ke tekniknya gitu. Betul, Kayak betul. komunikasi mungkin, Ya. gitu, atau finance, ekonomi, Ya. manajemen itu kan Dokteran masih oke biasa lah. gitu. Terus ada hal-hal yang di luar tuh orang berasa bahwa kalau anak teknik tuh biasa introvert gitu. Iya. Itu bener gak sih Kak? Iya, Isu-isu betul. yang seperti itu. Stigma itu benar nggak? Karena kalau kuliah sih Kak Grace nggak kayak gitu gitu. Oh, Sedangkan iya. teknik sama studi tuh teknik gitu. Mungkin gimana tuh Kak pandangannya terhadap hal itu? Enggak sih, kayaknya tuh kayak mitos aja ya sebetulnya. Kayaknya semuanya bisa masuk ke teknik industri. Kalau apalagi cewek ya, kalau cewek di teknik industri itu kita lumayan banyak sih, agak gengsi.
Dan karena aku bilang tadi ada juga bagian manajemen, aku fokus di manajemennya. Ergonomi juga ada teman-teman yang cewek. Mungkin kalau yang ke cowok itu manufakturnya kali ya. Berarti kakak memang di manajemennya ya. Benar-benar. Ibaratnya kalau head office ya, dia head office-nya gitu ya. Iya, bukan orang lapangan ya. Iya, benar. Itu kan S1 tuh kak. Terus S2-nya dengar-dengar di Pulau Jawa nih. Ini yang keren nih kak, ini menarik nih. Coba Kak Grace mungkin boleh diceritain S2-nya dari di mana nih kak? Aku kan tamatnya kan tahun 2013. Terus habis itu ngelanjut. Langsung? Ada jeda sedikit setelah kayaknya lanjut aja deh gitu. sedikit tuh berapa lama tuh kak? Iya, setahun. Bulan 8 kan aku tamatnya 2013. Terus akhirnya ya udah habis Desember karena di ITB-nya itu buka Januari, aku ngambil Januari-nya gitu. Itu langsung lulus? Enggak dong. Agak lucu pertanyaannya ya. Aku ngambil setahun dapat puji Tuhan ya bisa. Tapi waktu itu beasiswa kan? Enggak, jadi orang tua masih yaudah gitu. Jadi kemarin itu kan rencana kepingin di Jawa kuliah, tapi sama orang tuh jangan dulu lah kalau S1 gitu. Jadi dikasih karena orang tua masih kepikiran kan kalau banyak cewek, ya kan. Jadi ya udah waktu udah S2 ya udah bisa kemana aja karena udah dipercaya kan. Kakak berapa bersaudara sih kak? Aku ada 2 saudara, jadi ada kakak cewek di Medan, terus aku gitu. Oh gitu, jauh jaraknya kak. Kita anak yang paling kecil. Iya. Ini jarang loh anak yang paling kecil tuh tapi mentalnya tuh sekuat itu. Betul. Dan boleh dibawa kemana aja gitu kan. Boleh kemana aja itu anak bungsu tuh jarang kan. Jarang, betul. Biasanya jadi protek kan. Iya, paling manja gitu ya. Enggak sih kalau itu ya. Kalau itu enggak ya. Kalau itu enggak. Aku tuh juga kalau itu enggak. Aku bungsu dong kak. Nah, Berposisikan terus. udah bukan alumni USU, bukan anak bungsu ya. Tapi kita mau nanya ya kak. Kita mau nanya Kak Fris satu. Kak Fris kak. Ini kan ya. Terbalik nih, mau nanya Kak Grace gitu karena mungkin banyak orang yang penasaran gitu ya. Apa kalau misalnya secara prosedur itu gimana sih bisa kuliah keluar gitu ya? Nah ya. Iya kan? Orang mungkin penasaran gitu karena kita juga jujur mungkin kita riset bisa dari internet gitu ya. Betul. Kita akan lebih tervalidasi kalau misalnya ada orang yang beneran bisa kita tanya terjun ke apa dunia gitu. Betul. Nah ini mau nanya Kak, apa yang mendorong Kak Grace sehingga mau melanjut kuliah di National Taiwan University ya? National Taiwan University of Science and Technology. Harus ada sambungannya. Ada bahasa Cina-nya. Oke. Bahasa Cina ada nggak? Ada tapi kayaknya nggak bisa. Nanti teman-teman cari sendiri ya. Bisa. Oh iya, benar. Mungkin boleh diceritain Kak, apa yang mendorong sehingga kuliah? Iya, ke Taiwan kak. Kenapa harus Taiwan gitu? Kenapa nggak Malaysia, Arab gitu kan? Iya. Dubai. Iya. Dubai ya. Juga ya. Iya, kenapa Taiwan kak? Mungkin ada beberapa alasan. Karena Taiwan itu sangat membuka kesempatan buat kita. Dan ini saya mau ngasih tahu ke semua ya, karena kebanyakan orang nggak tahu, khususnya kalau kita di Sumatera ya kan, saya dulu dari Medan kan, itu kayak kurang tentang informasi ya kan, kayak ke luar negeri itu kemana, caranya bagaimana. Padahal sebenarnya sangat terbuka dan nggak hanya LPDP ya, karena semua orang pada mikir yang LPDP atau Fulbright yang itu kan sebenarnya agak susah. Nah kalau dari Taiwan sebenarnya ada program pemerintah yang dia membuka memang dari Kementerian Pendidikannya khusus kepada orang-orang yang di luar negaranya. Jadi itu sebagai bentuk dari mereka mengajak gitu. Kalau mau bicara malah sebenarnya orang Taiwan itu kosong karena mereka itu malah karena itu kosong, mereka itu sebenarnya itu semuanya juga terbalik gitu. Sama dengan Jepang. Jadi kebanyakan orang tua. Nah jadi karena lagi kosong ya udah dipanggil orang-orang dari luar. Udah silakan datang. Tapi dulu tuh kakak dapat informasi dari mana? Iya. Kakak ngeriset sendiri, cari-cari gue kayak mau ke Taiwan nih gitu. Atau temen gitu ya. Coba ini deh gitu. Kalau sebenarnya aku dulu pertama mau coba di pas waktu S2. Itu kan belum kasih jalan kali ya. Dulu kan nggak tuh kayak gitu. Jadi waktu yang S2 aku coba enter itu nggak dikasih, nggak lulus, terus ya udah dipendam, kita lanjut ITB. Dan pada saat setelah dari kuliah ITB kita kan aku dosen ya. Jadi dosen anak muda paling muda dosen. Hati-hati loh.
Ini ngeri nih, bukan kaleng-kaleng ini Kak. Terus kita siap-siap kayaknya. Aduh, kayaknya nggak cocok sama aku. Cara pembicaraannya. Mungkin udah dilanjutkan. Salting. Aduh, salah Asal nggak salto aja. Boleh salto. Ini jangan. Kurang lucu kayak Salto. ini. Kurang lucu. Aduh. Oke. Jadi kan setelah waktu lanjut S2 dan tamat jadi dosen, nah dari dosen itu dibilang sama kepala jurusan, kamu itu pindah ya katanya, jadi ngajar ke bagian ekonomi. Dan sedangkan itu posisinya di situ mau tetap di situ aja di industri, kebetulan aku ngajarnya jadi dosen. Terus kalau gitu kamu ngambil S3, pilihannya cuma 2 optionnya. Gitu. Ngambil S3, ngambil PhD biar nutupin, atau ya dimutasi ke bidang ekonomi. Nah, terus aku berpikir ya udah ngambil S3 aja. Kebetulan lagi banyak kebetulan yang di dalamnya Tuhan ya. Yes. Nah, kadernya juga mau lanjut kuliah. Emang suka belajar kan berarti? Iya lah Kak Fris. Di rumah buku banyak Kak? Apa enggak? Suka programmer enggak? Enggak, aku suka baca komik sih. Nah jadi salah satu ya teman-temannya, kalau mau pinter baca komik ya. Bukan ya Kak? Bukan. Ya, orang berbeda cara belajarnya. Jadi depends on the people gitu. Oke, depends on the people tuh. Highlight ya, depends on the people. Pakai bahasa Inggris. Lanjut Kak. Kenapa bisa sampai? Jadi kepala jurusan itu bilang aku mau lanjut di NTST, namanya itu National Taiwan of Science and Technology kan. Wah kayaknya tempat kampus aku dulu tapi nggak berhasil. Nah kali ini aku coba lagi dari situ. Kalau yang beliau kan memang karena dia kepala jurusan, ada teman yang di sana kan. Tapi aku ya udah lah kayak coba aja lah, kan palingan yes atau no juga kan. Dicoba aja. Terus puji Tuhannya, Tuhan kasih jalan di situ, diloloskan. Tapi yang kepala jurusan itu nggak jadi karena dia udah berkeluarga. Jadi ya harus kalau berkeluarga nggak boleh. Keluarga ada masalah personal issue gitu. Family issue. Oke. Jadi akhirnya gitu lanjut ya saya. Oke, lanjut nih Kak. Sana kan. Itu beasiswa apa biaya sendiri tuh Kak? Beasiswa. Jadi yang dari pemerintah Taiwan, teman-teman kalau teman-teman ingin mau lanjut kuliah bebas. Di sana itu mau ngasih kita beasiswa, tapi itu S2 sama S3 ya. Kalau S1 itu mereka lebih kayak Chinese-nya itu, Chinese abroad. Apa istilahnya ya? Kalau di keturunan Cina itu dapat potongan harga. Tapi kalau sipit tapi nggak Cina nggak bisa? Enggak ya? Sipit tapi nggak Cina. Kan China kan biasanya kan sipit kan. Itu daya tarik orang Chinese tuh gitu loh. Ada harganya biasanya ketahuan. Senang kali tuh biasanya. Lihat ya. Kalau bangun bukan orang China. Tetangga sebelah kan, suruh kali gitu. Kali ya. Jadi teman-teman boleh kalau misalnya Diego atau Friska mau kesana tuh terbuka banget. Itu nama programnya apa Kak? Program beasiswa. Iya, apa searchingnya apa nih kira-kira Keywordnya itu. Kita mau cari. Itu jadi dia per kampus. Jadi tiap kampus itu ngawarin beda-beda. Kalau yang di kampus Telka apa? Kita daftarnya gimana? NTST, aku cara daftarnya tinggal kita buat akun seperti biasa. Terus biasanya itu ada requirement-nya kayak studi plan, terus CV, baru kayak surat rekomendasi dari dosen, ataupun dari tempat kerja kan. Betul. Terus misalnya mau apa di situ, mau belajar tentang apa. Udah gitu aja. Sama satu lagi ada memang harus sertifikat IELTS atau TOEFL. Berapa tuh Kak? Di sana kayaknya 5 udah bisa, atau misalnya 550. Kakak berapa gitu? Aku cuma dikit sih, cuma 600 dikit tapi 800. Biasanya orang yang pintar itu orang rendah Rendah meroket dulu. Kalau saya bisa ngeroket dulu aja, rendahnya ntar gitu. Kalau udah mau tobat. Kalau udah jatuh baru ya salah gitu. Berarti tapi kakak persiapan berangkat itu berapa lama tuh Kak? Maksudnya persiapan kan udah diterima nih ketahuan, atau sebelum proses terima itu gimana? Ada tesnya nggak gitu Kak? Nah, enaknya lagi bedanya itu dia seleksi berkas aja teman-teman. Wow. Cuma dokumen aja Kak? Iya, cuma biar kita menggaransi kita itu udah keterima atau enggak, RO-nya keluar, kita hubungin email profesor. Kayak aku kemarin advisorku, aku bilang, Prof, aku tertarik nih, nah kali ini gitu, kita tertarik sama riset beliau. Dan saya ada, jadi kayak Jadi nggak sedikit ini ya. Nah itu ilmu ya perkembangannya. Muji-muji banget maunya itu. Iya
Betul. Tapi itu ilmu juga. Betul. Betul. Ini sales jago nih yang kayak gini. Betul. Jadi kalau memang udah bilang iya, udah datang aja ke sini. Nah itu 80% udah pasti kita keterima. Nah, kakak bisa tahu profesor itu dari mana? Emailnya dan sebagainya. Oh, karena NTUST itu udah terbuka juga kan websitenya. Jadi kita bisa sangat lihat. terbuka ya. Ya, bahkan yang untuk berapa yang akan diterima kita itu ketahuan angkanya gitu. Misalnya masuknya itu beasiswanya berapa masuknya. Jadi di Maksudnya itu nominal ada, gitu? Benar-benar. Seterbuka itu ada 3 di sana. Ada yang waiter, stipend waiter. Jadi kita tuh uang kuliahnya gratis. Oke. Yang kedua itu parsial, artinya uang kuliahnya gratis terus dapat lagi uang, tapi cuma setengah Uang aja. saku. Uang saku. Oke. Yang ketiga itu full semuanya dibayarin dan dapat uang saku. Itu semua dari pemerintahnya Taiwan. Iya, dan itu agak lumayan sih kalau kita Kakak dapat konversi yang mana tuh 3 itu? yang full. Wih, tepuk tangan, teman-teman. Ini bukan kalian Kalau kakak ini ya begitu dikasih tahu yang full tepuk tangan dia begini, kalau gua nggak terus. Tepuk tangan terus. Dia sombongnya. Sombongnya. Tapi Tuhan Tapi itu dia jalan Tuhan, jalan Ya, Tuhan, betul. jalan Tuhan. Karena saya kan sebelumnya nggak keterima kan saya. Iya sih, benar. Berarti memang Tuhan persiapkan kak sampai di S3 itu baru sebenarnya ini loh baru siap Nah, itu gitu. aku nggak nyangka juga sih. Iya, nggak nyangka ya kak saat itu ya. Tapi kayak syarat ketiga itu tadi itu sama aja Kak. Sama. Cuma Mereka aja yang menentukan nanti benar-benar. mau yang satu dan tiga gitu. Heeh. Berarti disitulah banyak berdoa ya kak. Gue dapet yang ketiga. Iya kan? Gue dapet ketiga. Karena kan kalau dapet yang kedua kan masih keluar duit dong. Karena baru parsial kan yang di. Oh enggak, kalau yang parsial itu mungkin uang jajannya lebih dikit aja dari kayak gitu. Oke. Terus selama masa pendidikan tuh ini nggak sih Kak, bisa nggak sih kita mau pulang misalnya gitu selama itu kan 4 tahun ya Kak? Oh iya. Kuliah itu ya 4 tahun, bisa nggak kita pulang gitu setahun sekali misalnya? Iya. Bisa. Tapi Kalau beli BPSD, sendiri. iya dong. Siapa tahu ya? Iya. Pulang bayar. Oh iya. Nanti kita bahas UPH ya. Teman aku kata dia kalau konferensi, jadi dia sengaja pilih Oh, konferensi. bisa. Ya, kayak gitu. Kalau konferensi dibayarin. Dibayarin. Tapi kebetulan kan waktu tahunnya aku tuh lagi COVID ya, jadi kalau mau pulang juga nggak bisa. Kakak berarti masuk S3 itu awal COVID? 2019, tapi kan mulai ditutup 2020 kan. Aku sempat pulang sekali. Kayak gitu. Pulangnya tahun berapa tuh kak? Di awal 2020. Jadi gitu Sebelum masuk ke COVID? sana, iya tiba-tiba ditutup udah gitu. Yang masih Indonesia, yang jam awal itu kan Indonesia ya kan yang COVID. Gitu aku bilang ya COVID semua. COVID semua. Indonesia. Tapi selama di sana nih kak, out of topic dikit ya, pernah kena COVID kak? 2 kali. Di sana kak? Satu karena dari pulang Indonesia balik-balik Kena COVID. Tapi pada saat kena COVID itu memang di Taiwan lagi rame COVID, enggak? Belum atau baru beberapa kasus saja? belum. Jadi yang waktu di Taiwan belum. Di Jepang lagi kemarin ketahuannya. Nah, menarik nih kak, kalau waktu kakak zaman COVID di Taiwan gitu ya kak, sistem pembelajarannya gimana tuh kak? Full online? Iya, kita full online kecuali ada yang misalnya kelasnya sedikit kayak hybrid bisa ya. Tapi maksudnya uang saku apa semua nggak ada dikurangin? Oh enggak, malah pemerintah Taiwan itu sangat aware gitu ya, sampai yang kayak pedagang itu malah dikasih uang biar walaupun tutup tempat makannya mereka ada uang masuk. Oh gitu kak? Wah, benar-benar mensejahterakan. Betul. Berarti di sana selama COVID itu kan nggak bisa kesini gitu ya, nggak bisa balik apa segala macam. Nah di sana kakak gimana tuh rasanya kak? Era COVID jauh dari kakak kan, dari rumah, terus juga kakak ini ya asrama ya? Iya, saya kebetulan tinggal di asrama. Jadi lebih murah di Taiwan itu kalau tinggal di asrama. Paling jalan 5 menit Dari kampus. Ini asrama, ini kampus. Udah tentu gitu. Tapi asramanya bagus. Bagus. bagus dong. Bagus. Karena kan kak ada beberapa universitas ya asrama sekedar asrama, makanya orang jadi ngekos. Iya betul. Gitu. Karena aku anak kosan kan dulu, jadi tahu gitu. Asramanya berarti tertata rapi, pokoknya dipersiapkan lah ya. Iya, Layak lah ya. Ada AI sama angkelnya, jadi juga ada. Iya, jadi ada yang jaga. Ada ibu bapak kosnya dong berarti. Benar-benar. Dan setiap AI itu artinya Bibi. Wibi ya teman-teman ya. Dikit-dikit tahu lah. Ini yang dia sombong ya. Iya. Jadi angkel sama itu susu. susu. Iya, susu. Aku katanya namanya Sapi enggak?
gitu. Oke. Lanjut. Dan tiap lantai itu ada juga floor manager. Jadi masuknya ada juga. Jadi Nggak floor manager saat itu. nggak ada. Tapi kayak gitu bertugas nyapu ngepel gitu nggak? Atau kalian memang menempati saja itu sudah kayak ada yang laundryin, ada apa semuanya? Kalau di lantai enggak sih, tapi di kamar kita ada piket biasanya. Nah, jadi kan yang waktu tahun pertama aku tuh ada beda asrama ya. Jadi tahun pertama itu kamar mandinya dalam, jadi kita ke bagian piket bersihin kamar mandi. Kalau yang asrama keduanya dibersihin kamar aja. Kayak gitu. Mungkin balik dikit nih, tadi kan nanya persiapan berangkat nih Kak. Kan Kakak udah email profesor dan sebagainya. Begitu udah dapat nih 80% kan kira-kira diterima gitu. Nah terus persiapannya gimana tuh Kak? Langsung nyiapin tiket enggak? Enggak sih. Nah, visa yang paling penting kan. Sama Taiwan itu sangat aware sama kesehatan kita. Jadi dia tuh harus ada bukti kesehatan kita, ada standarisasi mereka kayak gitu. Dan kita harus divaksin beberapa gitu juga harus kasih tunjuk. Tapi Kakak vaksinnya vaksin Indo. Iya, vaksin di Indo. Tapi yang udah mereka udah yakin itu apa ya, internasional standar internasional ya, bukan standar. Itu setelah diterima gitu tuh, itu berapa tahun tuh Kak? Berapa bulan tuh setelah diterima, saya ada pengumuman gitu ya, terus jeda persiapan segala macam, berapa bulan tuh baru kita terbang ke Taiwan? Jadi pengumumannya itu kan bulan 6, sedangkan masuknya itu bulan 9, berarti 3 bulan. Cepat ya Kak berarti ya. Yang lama itu buat visa sih. Betul. Karena itu mesti ngantri panjang kan. Tapi satu deh Kak, semoga kan mungkin teman-teman yang nonton gitu, yang nonton Podcast Permata tuh mungkin kadang-kadang tuh dihantui dengan rasa takut gitu ya, karena takut nggak ngerti bahasanya gitu ya. Nah, kira-kira kalau ke Taiwan kan orang mikirnya kayaknya bukan bahasa Inggris nih gitu kan. Kalau juga Taiwan gitu, tahu ya kalau di sektor bisnis tuh mereka tuh ada beberapa yang ilfil nggak mau pakai bahasa Inggris. Iya betul. Kita tuh kayak ya udah kayaknya nggak usah ke Taiwan, takut gitu. Makanya orang Indonesia kayak lebih banyak di Australia daripada di Taiwan. Mungkin itu bisa dijelasin nggak? Itu gimana, bahasa apa yang digunakan di sana gitu? Nah, kemarin aku juga ada ketakutan itu kan. Aku jadi kemarin sempat les juga. Bahasa Mandarin? Les bahasa Mandarin walaupun nggak berhasil. Berhasil. Dan ternyata sesampainya di sana itu nggak sebegitu menakutkan. Nah, di Taiwan ini aku ngambil kelas internasional dan memang full internasional, kecuali kalau S1 kayaknya memang harus wajib ya. Jadi anak S1 yang dari SMA ke S1 harus belajar bahasa Mandarin, saudara-saudara. S1 buat Mandarin ya. Mulai dari ujian slide kelas itu semuanya bahasa Mandarin. Tapi kalau S2, S3 berarti dia lebih open ya. Iya, jadi bahasa Inggris ada kelas internasionalnya ya. Dosennya tapi orang lokal nggak? Iya, semuanya orang lokal, orang Taiwan, tapi memang mereka lulusan dari luar negeri. Saya bilang pasti yang dari orang Taiwan itu suruh keluar nih. Ke Eropa terus balik ke Taiwan gitu ya. Emang nyerap ilmunya tuh ke luar ke Eropa. Betul. Makanya teman-teman kalau udah kuliah di luar negeri ingat pulang ya Kak. Ingat pulang. Suka ketinggalan di luar sih. Iya. Udah nyaman di luar. Udah lulus nggak mau pulang gitu. Iya. Karena kan yang ubah stigma itu kan kita sendiri kan. Orang-orang kita juga gitu. Setuju Kak. Nah kalau ditanya nih Kak, tantangan Kakak terbesar selama di sana dari segi apa sih Kak, bahasanya Kak, atau mereka cukup rasis nggak sih, atau sebenarnya makanannya nih, atau apa sih Kak? Atau budayanya, budayanya dan di sana tuh gimana gitu? Kalau yang awal-awal mungkin ya kayak aku culture shock aja, ternyata ada hal-hal yang kayak wah ini terlalu apa ya, terbuka gitu. Ini boleh nggak ya dibicarakan di sini? Aku agak memang ya nanti apa ada editor ada ini penonton Podcast Permata tuh dewasa semua, nggak ada Batita, nggak ada apa gitu ya. Betul. Batita dengerin Podcast Permata lucu tuh. Iya. Oke skip lanjut. Gimana Kak? Culture shocknya itu paling affectionnya itu misalnya kalau kita di sini kan karena masih, padahal mereka dibilang timur juga ya, tapi mereka pacaran itu lebih kayak ini pacar aku loh. Jadi mereka nggak tabu lagi misalnya kalau ciuman di depan umum. Jadi bener. Aku pernah Kak ke Korea. Masa di depan sedangkan gue ke tanah karo semalam terus. Justru aku belum pernah apa tuh. Bercanda. Jadi pernah di Korea. Terus sama Kak, depan gue cuma pernah. Nah itu. Belum nanti gue kurang ajar gue juga pengen. Kita gitu ngajar Bercanda. langsung juga nih di depan kita gitu.
Maksudnya lihat tempat dong gitu kan. Sama ya si Taiwan itu ya. Pernah pengen nimpuk nggak sih Kak, kayak gitu? pengen gaplok sih. Atau pengen nanya cowoknya nggak? Bahaya ya. Aja sih terkejut. Apalagi kan di sana, mohon maaf ya kalau ini bukan rasis ya, tapi kan ada yang sesama juga kan ya. Oke. Iya. Harus ya. Iya. Oke. Ada yang lain kan? Enggak sih Kak, itu Oh, kan disebut namanya kan kayak LGBT gitu maksudnya kan? itu host belakang. Nah, iya. Itu mau urusan editor aja yang pusing Kak. Kita mah lanjut aja. Iya. Dan itu kenapa di sana Kak emang? Ada di sana juga berarti terbuka emang ya mereka juga. Ada dan kita nggak bisa marah karena itu kan di sana sudah legal kan, bahkan itu ada Culture-nya mereka. ada pride-nya juga ya. Oh, ada berarti sudah. Ada perayaan pride-nya kan di sana. Kayak gitu. Kalau mau tanya nih Kak, kan berbicara mengenai tadi ya, mereka kan open lah tentang hal itu ya, empat angka, 4 huruf itulah teropen. Terus juga gaya pacarannya juga kan open gitu. Oke. Nah, kalau di sana Kak, rumah ibadah ada Kak di sana? Nah, itulah. Ada gede di sana itu. Ada, tapi yang ngisi itu kebanyakan orang tua, dan yang kalau orang muda itu kebanyakan kayak dari Indonesia, Singapura, Malaysia. Kayak nggak tahu ya anak mudanya itu kemana. Ada sih beberapa, cuma nggak tahu. Padahal anak-anak yang kecil-kecilnya itu banyak orang Taiwannya. Aku bingung sih pertama kali kok permatanya, kalau kita istilahnya permata ya, kok sedikit gitu. Yang ngisi itu beneran yang anak internasional yang dari luar gitu. Nah, kalau yang perantau-rantau dari luar yang malah Malah ke sana. Jadi bilangnya banyak kok gerejanya, mau yang gereja yang bilingual, ada juga yang gereja Lokal gitu ya? Ada yang karena teman-temanku yang cari yang bahasa Inggris ya udah ikut aja gitu. Oh gitu. Tapi kalau di sana beribadah, mereka tuh open beribadah atau kalau yang aku tahu ya Kak, misalnya di Jepang gitu kan, mereka tuh nggak terlalu terbuka tentang hal itu gitu. Iya. Yang kayak saya bilang tadi, memang anak mudanya kurang sih. Karena di mereka itu di KTP ya, kayaknya cuma di Indonesia aja Ada ada tulisan agama. agama. Di mereka itu kamu nggak penting sih mau agama apa, yang penting kamu kerjanya gimana gitu kan. Nah mereka juga gitu, dan sebagian bahkan saya nggak tahu ya, profesor saya itu juga sebenarnya dia Katolik, tapi dia lebih ke apa ya, ke ilmu gitu sih. Dan mereka tuh lebih percaya ateis. oke. Iya. Jadi kalau Indonesia, jadi mereka itu lebih acara keagamaan liburnya itu lebih ke adat. Jadi kalau misalnya adat-adat lah ya. Ya, kalau Natal mereka itu paling tanggal 24 malam, 24 Desember Natal ini malam. Tanggal 25 udah kerja kayak biasa. Makanya tanggal 25 aku bisa ujian. Oh gitu Kak. Gitu habis Natal aduh belajar lagi nih karena besok kita ujian. Berarti dia 24 malam itu aja perayaannya gitu ya. Pasca gimana Kak di sana Kak? Malam-malam juga. Tapi ada ya, maksudnya ibadah Paskahnya ada, ibadah Natal ada. Ada, tapi nggak dikhususkan sama negara kan. Makanya jadi juga nggak libur. Iya, benar. Mereka tuh liburnya misalnya karena kayak harvest itu kan panen ya. Iya. Masa panen, terus mereka malah tahu itu Gusman. Jadi pada masa itu kita malah nggak boleh keluar, mereka nanti bakar dupa. Ada masa yang kayak gitu. Jadi lebih mempercayai leluhur. Walaupun memang sudah ada ya Kristen di sana, Muslim juga di sana ada kayak gitu. Tapi teman-teman Kakak tuh ada orang lokal. Ada banyak di kamar itu biasanya anak S1-nya lokal sih. Anak lokal. Tapi mereka kalau dari bicara soal agama gitu ya, Kristen enggak? Mereka nggak akan nanya. Kakak juga nggak pernah gitu lah ya? Nggak akan nanya gitu. Tapi nggak, maksudnya mereka nggak, lu nggak ke gereja gitu? Nggak ada ya? Dan mereka tuh apa ya? Minggu kan kadang ke lab. Begitu. Kakak juga minggu ke lab? Enggak ada. Gimana ya gereja dulu, karena mereka tuh nggak peduli ya kamu mau prosesnya gimana, tapi mereka tuh based on output gitu. Apalagi kan dulu saya ketinggalan ya, jadi harus ngejar itu kayak gitu. Kenapa ya nggak mau Cina, maaf katanya Chinese itu di mana-mana tuh selalu rajin ya. Betul, kelihatan ya. Jadi profesor tuh nggak akan nyari, tapi dia akan lihat output kamu gimana gitu. Prosesnya nanti ya udah bebas gitu. Kadres, tapi mungkin kita mau nanya dengan culture yang seperti itu gitu kan. Kan tadi kan banyak yang kayaknya agamanya juga sulit ketahuan. Terus orang juga males, anak mudanya khususnya gitu males ikut beribadah. Nah itu Kadres tuh gimana tuh cara
tetap hatinya itu membangun relasi sama Tuhan gitu, ya, sama relasi merantau lah ya ke luar negeri, ke Taiwan gitu. Itu gimana Kak? Di tengah culture-nya yang seperti itu yang Kak Grace tuh shock gitu melihatnya. Itu gimana? Puji Tuhan mungkin ada beberapa teman yang selalu ngajak ya, jadi kita itu kayak memang ada bersekutu di gereja, dan gerejanya itu juga ada kayak Bible study juga gitu. Cuman kadang aku dan dari mahasiswa juga ada ikatannya untuk kayak persekutuan. Nah, jadi tinggal milih-milihnya mau yang gimana, mau ikut yang mana gitu ya Kak. Kadang juga dulu aku ada gym ya dari di sini juga, jadi dari Indonesia. Iya, karena kayaknya semenjak COVID semua orang udah streaming. Kayaknya terjadi perubahan shifting kebudayaan ya. Kita tuh nggak ada lagi jarak. Dan karena COVID kita udah tahu yang namanya gym ya bebas gitu, online kayak gitu. Berarti kalau aku simpulin dikit, sebenarnya di sana walaupun mereka nggak membicarakan mengenai agama, relationship sama Tuhan, tapi sebenarnya banyak ikatan-ikatan yang bisa mempererat itu juga ya Kak, persekutuan itu gitu ya. Benar-benar. Bahkan yang orang gerejanya itu ada concern gimana biar menambah jiwa-jiwa yang masuk gitu. Maksudnya jiwa-jiwa yang terpanggil ya, kok jiwa masuk. Jiwa-jiwa yang terpanggil khususnya anak muda kali ya. Gitu. Oke. Berarti tapi di sana nih Kak, kalau secara pribadi nih, Kakak semenjak S3 itu makin ngerasa makin dekat sama Tuhan atau enggak sih Kak? Selama di luar itu mempengaruhi nggak sih Kak culture di sana dengan ya sebenarnya mau di luar negeri mau di dalam negeri sama aja sih, itu kan pribadi atau gimana gitu? Sangat ya. Kenapa? Karena aku ngerasa rindu yang Natal ya, lebih khususnya ya. Kalau Thailand itu selebrasi Natalnya luar biasa. Jadi kalau luar biasa apa ya Kak? Bagus. Jalan-jalan itu ornamen itu gimana-mana. Itu Sinterklas, tapi mereka tuh identiknya Sinterklas. Iya. Kayak ya udah ini adalah holiday. Holiday. Nah gitu. Tapi yang makna sesungguhnya bahkan ternyata tuh selalu bilang kita ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Gitu. Sedangkan kalau orang Thailand menghormatinya itu gitu. Jadi aku di situ kayak ngerasa, kalau aku di Indo nih bulan Desember ini apa gitu. Dari awal bulan udah ini ya, Natal gitu. Bener. Sebenarnya dari sana tanggal 24 shoot besoknya udah lagi gitu ya. Kayak gitu. Jadi euforianya tuh kurang. Terus kayak salamin konsep gitu kali ya. Yang kayak kerjaan cuma Sinterklas, ini pakai ini baju-baju gitu. Bukan kelahiran Tuhan Yesus yang ditonjolin, tapi ya holiday Eropa sebenarnya ya, Sinterklas budaya Eropa juga. Karena mereka kan dekat sama Amerika kan, jadi budaya itu juga dekat kayak gitu. Tapi menyenangkan nggak kuliah di sana? Karena biar orang tuh nggak takut gitu. Menyenangkan nggak kuliah di luar negeri itu? Sangat menyenangkan. Apa yang bikin menyenangkan? Iya, apa tuh Kak yang bikin menyenangkan? Yang beda dari negara lain deh. Yang beda sama negara Eropa gitu. Kalau Eropa kan belum pernah, jadi nggak ada perbandingan indikator ya. Lucu juga ya perbandingan. Kita kan sering explore lihat di sama Indonesia deh, bedanya. Apa yang bikin beda? Aku belajar disiplin, terus mereka tuh saling menghormatinya itu antri itu sangat kebetulan ngantri ya. Kalau dulu itu suka motong-motong ya. Merah tuh sering terowongan juga. Iya betul. Tantin aja gitu. Mereka itu sangat menghormati, sangat menghargai ya, dan tahu waktunya. Mereka sangat menghargai waktu ya. Kalau kita bilang jam segini, kita harus datang jam segini. Mungkin itu agak mirip Eropa berarti ya. Ya jadi bukan konten tapi just in time tadi. Just in time betul. Berarti kalau jam gitu harus datang betul. Oh gitu. Nggak bisa 5 menit batal tuh. Jangan dong. Mereka sangat memegang ya, kamu janji di sini udah gitu. Jadi kalau misalnya jam 9 on time ya, mesti on time ya. Pas jam 9 tuh mulai gitu. Benar. Dan kalau dosen-dosennya nih kan kita berbicara tentang pembelajaran kuliahnya. Nggak ada kayak dosen kita. Jadi, kenapa tuh? Mereka kalau kita kan kayak dewa ya dosennya. Iya. Sangat dihormati sama kayak buat saya sendiri dosen. Karena kan dosen yang ngomong ya. Jadi persatuan dosen Indonesia. Jadi mungkin di sana kenapa tuh Kak? Perbandingan aja ya. Kita bisa belajar, mereka itu kayak seperti coach. Jadi kita bisa seperti teman gitu. Jadi kita bukan dipuja-puja kalau dosen di sana, tapi kamu perlu yang gimana gitu. Mengayomi ya. Betul, yang jadi kayak coaching, kayak college, kayak kita barengan gitu. Berarti pernah ngopi bareng selama jadi S3 di situ, ngopi bareng sama dosen pernah?
Apa di sana nggak ada budaya ngopi kan? ada welcome party sama farewell party. Welcome Party ya? Berarti bukan kopi dong, wine. Ada yang kalau dia mau. Tapi ini wine nggak? dikit lah gitu. Oh kenapa? Itu kan buat Cheers. iya. Di sana satu lagi yang mau nanya, dingin nggak sih di Taiwan? Dingin, tapi kalau winternya itu kita ke gunung baru dekat snownya. Kalau yang di kotanya Oke, enggak, oke. tapi minus. Oh berarti sebenarnya winternya tetap ada, tapi nggak turun salju. Benar. Nah pada saat yang dingin tadi sebenarnya Karena winter kan, makanya mau dibenerin dingin kan, karena dingin. Tapi kan enggak, jadi enggak biasa kok tuh kalau orang kedinginan tuh minum jahe aja gitu. Kebiasaan wedang ronde sih kayak. Apaan ya? Minum jahe tuh Beda. gitu. Tahu itu yang ada peletok-peletok itu. Biar meletak, biar meledak. Kalau wine beda ya kak ini makanya minum wine dulu deh, gue deh. Jangan diikuti adik-adik, jangan ya. Kan kalau dingin boleh kan kak, makanya kan orang Eropa itu kan makanya sama steak ya kan dingin. aku mau komen ya. Tapi boleh aja. Biasanya tuh kalau misalnya kan, maksudnya kan cukup lama ya kak, maksudnya 4 tahun ke Grace Benar. ya di Taiwan gitu kuliahnya ya. Itu biasa kalau apa rindu rumah gitu ya atau homesick tuh biasa lah Grace ngapain tuh? Main gitar enggak? Nyanyi dulu sih ada Rindu rumah. biasa nggak Grace gimana cara menanganinya, cara mengatasi rindu rumah gitu. Paling telepon keluarga kali ya, video call. Karena agak lumayan pricey kalau mau pulang Iya. sering-sering gitu. Oke. Pesawatnya juga lama gitu. Betul Kayak, betul. udah selesaiin dulu kayak gitu. Tapi kalau terbang itu satu pesawat aja sampai Jakarta atau berapa kali atau itu lah? Kalau Oh iya, transit enggak Transit gitu. nggak tuh? langsung ke Medan nggak ada. Tapi Berarti ke Jakarta dulu. Atau misalnya ke Singapura kayak gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Kak, dikit kak. Tadi kan kakak sempat bilang agak flashback ya. Allowance-nya kan agak lumayan ya untuk uang sakunya. Benar. Boleh nggak sih kak di Di-spill. Itu terbuka ya. Jadi di website kalian bisa lihat. Ada. Jadi kalau misalnya kalian tuition waiver, apa tuh kak? itu artinya kalian bebas gratis uang sekolah. Oke. Yang kedua itu parsial, kalian dapat 12.000, artinya dapat 6 juta per bulan sama tuition waiver. Kalau yang full dia 18.000, berarti 9 juta. 9 juta per bulan. Iya. Tapi dia hidup. Gimana tuh kak? Kalau enaknya tinggal di asrama itu makanannya disubsidi. Disubsidi itu dalam arti kita bayar setengah apa? Harganya lebih murah. Kita Harganya tetap bayar pakai uang yang dikasih ke kita. Tapi harganya lebih murah. Iya, paling 20 NT berapa? Oh, cuman kalau di luar mahal ya, 50 150.000 sekali makan. 150.000 sekali makan kak? Kalau di luar. Oh di luar. Kalau di 50.000 sehari berarti itu. Kalau di ini asrama Bisa 30. Tapi Makan. bisa juga 50, tergantung. Kalau saya kan makannya sedikit kan ya. Jadi itu sedikit itu sedikit ya. Sikit bahasa Medan. Bukan kaki ya. Tapi Tahu nggak? ini ya, Tahu tapi- ya ya. Itu ngaruh ya kalau kita makan sedikit lebih murah gitu ya. Atau berdasarkan Ada yang gini kak, mbak ini kuahnya aja. Jangan pakai rendang kuahnya aja gitu nggak ada. mereka itu kalau di asrama di bakti kantinnya itu Yap. All you can eat. ya jadi prasmanan All you can eat mana tahu ya. Nah kalau di sana dia hitung berat. Jadi itu makanya mana yang berat nih. yang ini berat mana aja kan nggak bukan berat badan kita. Berat banget ya. Salah nih. Oke, editor ya bagus ya sedikit ya. Oke, terus ada sebenarnya selama di Taiwan terlibat nggak sama itu tadi apa sempat pelayanan nggak di gereja-gereja Taiwan? Enggak sih. Sibuk belajar ya. Iya, karena Ini udah dibelok ini kak, sibuk belajar ya. benar Belajar. Oh, karena kan banyak ya kak di sana ya. Iya dong kak. Tolong diain dong kak. Kita udah maksain kak, tolong diain kak. Levelnya satu, tapi mungkin banyak tugasnya kali ya. Tugasnya banyak ya. Iya. Tapi
baca kita masih kan Kak? Masih dong kan kita ikut apa persekutuan. Iya, persekutuannya ikut. Berarti mungkin pelayanannya belum, tapi persekutuannya ikut. Aku takut ini sih. Apa, Kak? Karena aku memang pelayanan di guru gereja. Kemarin berpikir itu. Cuman walaupun mereka memang bahasa Inggris, tapi kan bahasa ibunya kan tetap Mandari. Tak terkendala bahasa itu ya. Kan kalau pakai bahasa tubuh kayak gini-gini. Iya. Makan gitu ya. Iya. Iya. Nanti dikira kita peluk ya. Iya. Padahal bukan ya. Oh, oke. Ya, kalau dari kakak nih Kak, apa nih kan teman-teman KBL nih banyak yang pengen keluar negeri gitu Betul. ya. Terus tapi agak takut yang tadi kayak Diego bilang gitu ya. Mungkin kakak ada pedah-pedah ya. Keras sekali ya. Keras sekali ya. Keras sekali. Pedah-pedah buat teman-teman permata, khususnya permata KBL nih yang mau keluar negeri tapi masih takut atau terkendala apa gitu. Itu ada yang mau disampaikan nggak? Iya, boleh. Jadi buat teman-teman permata KBL yang ingin melanjutkan studinya, silakan aja kalian apply ke luar negeri. Jangan takut, karena semua itu baliknya ke Tuhan ya. Jadi dengan kalian belajar di luar negeri itu bisa mengubah pikiran kalian. Betul. Di sana kita bisa mendapatkan pengalaman yang akan berbeda, yang mengubah Mindset kita, mindset Cara pandang kita ya. dan bahkan bisa membuat kita misalnya kalau balik ke Indonesia, aku akan ubah ini nih, kayak gitu. Banyak yang kita pelajari. Iya. Jangan takut sama budayanya, jangan takut sama bahasanya. Itu semua pasti bisa kalau kita memang berserah sama Tuhan. Ingat kan, kayak aku bilang prinsip gini, aku dipercayakan Tuhan ke Taiwan, berarti aku dipercayakan Tuhan untuk menyelesaikan dan kembali ke Indonesia. Kayak gitu. Tepuk tangan buat Kak Grace. Statementnya luar biasa nih, obrolannya daging nih, daging, nggak ada kulit. Lemaknya. Bahas lagi ya teman-teman ya, salah dia nih. Oke teman-teman, mungkin ini udah ya Kak. Tadi udah bahas juga kayak apa namanya, mulai dari pendaftaran sampai di sana. Jadi harapannya semoga adik-adik yang ikutan ya. Iya. Gue masih ada adik. Iya. Boleh tanya. Boleh. Nanti aku bisa kasih rekomendasi ke profnya. Gitu. Wah, oh aku profnya. Apa itu? Profnya tadi. Iya. Kalian punya sosial media, Instagram gitu? Ada Namanya ya Kak? Ada sih. Tapi private Ya. Oh iya. Berarti nanti kalau Nomornya main di sini. oh ya. Itu nggak nomornya benar. Oh enggak. Kalau itu bisa. pengurus saya. Iya, pengurus untuk tanya sama Kak Grace. Kak Grace ini open banget ya Kak. Kalau misalnya. Benar. Maaf katanya yang orang-orang kaya, karena pengalaman aku tadi kayak orang Medan kan khususnya yang agak apa ya, informasi itu kurang. Padahal ternyata orang Medan sangat terbuka sama kita. Kenapa kita tuh enggak Sana ya. Iya, ada satu nanya, ada nggak teman-teman kan? Nah kebetulan kan nggak ada. Nah, teman-teman yang mau khususnya Taiwan ya Kak, karena Kakak kan di Taiwan ya. Di Taiwan. Teman-teman yang mau ke Taiwan, mau nanya-nanya, bisa langsung ke Grace Aloina. Jangan takut bahasa ya. Jangan takut Itu mesti bahasa. dicatat tuh, karena banyak kan hambatannya di situ. Betul. Oke, thank you Kak Grace. Makasih Keren banget. banget. Yes, betul. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan teman-teman permata KBL semuanya juga bisa terberkati. Betul Ya, banget. gitu. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan karena betul, karena kalau Kongres bilang semuanya itu balik lagi ke Tuhan. Betul. Gitu. Kalau Tuhan bilang iya, nggak ada yang bisa nutup. Iya, asik banget. Oke, teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya, episode selanjutnya. Episode Gitu. selanjutnya. Karena kalau ada kita berarti ada episode selanjutnya. Setahun. Dedicated. Nah, jadi Diego nggak boleh keluar negeri dulu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast apa? Oke, super. Suara. Bener kan salah lagi. Ya. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Mari Kak. Thank you.